dari warga adanya kecurigaan terhadap panjenengan, itu bagaimana Pak cerita sebenarnya? Kalau saya curiga, monggo lah, saya tetap punya niat baik buat saya. Memang ada seorang wanita bernama Widya Ningsih bertemu dengan saya untuk mengkonsultasikan masalah perceraiannya. Sehabis itu saya diajak makan. Setelah diajak makan, saya antarkan dia ambil mobilnya yang didirikan. Tiba-tiba saya dihadang laki-laki, kemudian saya buka kaca mobil, saya dipukuli. Terus selanjutnya anaknya wanita itu kan juga bersama saya keluar mobil memukul ayahnya. Ternyata dia ayahnya. Sebenarnya saya nggak kenal sebenarnya sama laki-laki itu. Sampai sekarang juga nggak kenal juga, nggak pernah kenalan. Pak, adanya informasi dari pelapor tadi, informasinya bahwa ada hubungan khusus dengan istrinya, pihak wanita itu. Apa benar Pak hal itu tersebut Pak? Kalau hubungan khusus nggak ada, memang dia sering komunikasi sama saya masalah itu, masalah perceraian. Saya juga awalnya kan tak larang juga, udah cerai kalau bisa dibina, namanya keluarga. Mungkin ada orang lain yang bisa merubah pola pikir dia. Terus yang masalah ketemuan itu, dia kan 2 kali tidak hadir dalam sidang. Yang pertama dibilangin pengacaranya kalau sudah tidak dipanggil dalam sidang, padahal belum mendaftarkan ulang. Yang kedua sudah daftar tetapi sidangnya dia telat hadir. Nah, dia itu kan namanya orang awam, banyak yang mengatakan katanya sudah 2 kali nggak bisa menghadiri sidang, kemudian membicarakan itu kepada saya. Langkah yang diambil setelah ada orang yang melaporkan dengan ke pihak camat ya? Sekarang saya tidak mengambil langkah karena saya kemarin sudah lapor polisi di Polsek Warujaya. Jadi saya ya tetap menunggu tidak lanjut proses hukumnya. Ya tentang pemukulan. Penganiayaan Pak ya? Terus sebetulnya mau saya laporkan tentang perampasan kunci mobil saya. Tetapi ada teman Polsek yang mencarikan kunci saya kan dibuang. Jadi saya bayar orang untuk nyari kunci karena malam hari. Ketemu kayak gitu. Akhirnya ketemu. Iya. Ya Pak Panu Eksekan Mengasi Sarpras. Kecamatan Dimas. Ya, untuk kedatangan tadi saya mewakili Pak Eko untuk melaporkan saudara Juin karena sudah membawa lari istrinya Pak Eko. Betul Pak Eko ya? Ya. Makanya teman Ya. Hasil dari laporannya Pak gimana? Ya, kemarin saya menyoroti kalau sebagai lembaga swadaya masyarakat, kalau ada ASN di Nganjuk seperti itu saya sangat malu. Saya merekomendasikan pada Pak Camat untuk diajukan dipecat saja. Apakah dugaan perselingkuhan ini sudah berlangsung lama Mas? Menurut Pak Eko itu sudah sekitar 6 bulan. Bahkan diduga rumah tangganya Pak Eko ini hampir bahkan ini ada di ujung tanduk sudah pengajuan untuk perceraian, itu diduga ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu diduga juga Pak Juin ini. Apa motif yang dilakukan yang berinisial Pak An tadi Pak? Maksudnya? Motif kok dia bisa selingkuh dengan istrinya Pak Eko enggak? Ya itu yang masih perlu kita cari itu moralitasnya. Tapi yang jelas saya gini, terlepas itu
terbukti perselingkuhan atau enggak, yang namanya ASN itu harus menjadi contoh masyarakat. Jadi itu masih istrinya orang dengan berduaan di mobil tanpa seizin suaminya, itu bagi saya sudah memalukan. ASN itu harus menjadi contoh. Ceritakan kronologi dari mengetahui kejadian itu bagaimana Mas ceritanya? Gini, jadi Pak Eko itu di rumah ditelepon temannya kok mobilnya itu diparkir di salah satu bengkel di Desa Kampung Baru, Tanjung Anom. Nah, dari situ Pak Eko curiga mobil diparkir kok tidak ada orangnya. Sedangkan Pak Eko mencurigai bahwa istrinya itu ada main dengan sudah menduga ada main dengan Pak Juin. Jadi Pak Eko menunggu sampai 8:30 itu kebetulan itu benar Pak Juin datang bersama istrinya Pak Eko berduaan di mobil arah selatan. Begitu Pak Eko? Iya. Saya sangat malu, makanya tadi saya ke Pak Camat tolong kalau memang ini terbukti bersalah, Pak Camat untuk mengajukan rekomendasi pemecatan kepada Bupati. Saran dari Pak Camat sendiri bagaimana Mas tadi? Pak Camat tadi juga bilang kalau saya lebih tahu, saya pernah menjadi Jupen. Percayakan pada saya. Saya memberi keadilan kepada masyarakat. Mas, namanya siapa Mas? Iwan Toro Dari Gerakan Anti Korupsi Republik Indonesia, Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi Republik Sampaikan Indonesia. ke panjenengan Pak. Jadi ada seorang warga yang namanya Eko, alamat di Ploso Maju. Ada saya melaporkan kalau istrinya diduga diajak oleh salah satu staf saya. Diajak kemana? Ya kita belum tahu, karena laporan baru saya terima. Akan saya tindak lanjuti dengan memanggil staf saya untuk klarifikasi masalah ini. Apakah dugaan itu mungkin sudah terdengar santer Pak di lingkungan kecamatan sini Pak? Belum. Jadi memang ceritanya tadi malam saya ditelepon. Terus hari ini tadi mulai pagi saya ada kegiatan dengan jajaran Muspika Polsek Koramil di Kampung Tangguh. Baru pulang, tadi yang bersangkutan sudah di kantor untuk menemui saya melaporkan masalah. Ya. Terus tindakan dari Bapak Camat sendiri Pak kira-kira Saya apa belum yang- melakukan tindakan. Saya harus klarifikasi dengan yang bersangkutan tentang kebenaran dari laporan ini. Apa tuntutan mereka tadi Pak? Ya tuntutannya kalau memang apa yang diduga itu benar, tentunya aturan undang-undangnya bicara sesuai dengan tingkat kesalahan. Saya belum bisa banyak berkomentar kesalahannya apa karena saya belum memanggil, belum klarifikasi yang bersangkutan. Tadi pagi yang bersangkutan saya telepon, ketika jawabnya masih ada acara keluarga. Nanti setelah acara ini terus saya mau ada acara di kantor, nanti akan saya panggil untuk saya mintai klarifikasi beneran. Itu aja. Sip. Ya, terima kasih.